Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cikgu Arman dalam channel Cikgu Arman, channel edukasi dan juga hiburan. Pada kesempatan kali ini, Cikgu akan mengajak teman-teman semua untuk membahas lanjutan dari problem buku informatika kasus burung pada berpikir algoritmik dan pemrograman. Jadi pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas problem satu ya tentang simulasi burung di mana ada sebuah burung yang bernama burung terjatuh dari sarangnya, kemudian burung ini ingin kembali ke sarang tersebut dengan meminta bantuan dari pemilik lahan yang menggunakan ketapel raksasa dengan menumpang di atas buah semangka. Ini yang kita temukan pada kasus subproblem 1 menghitung jarak horizontal terjauh yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelum ini. Nah, kali ini saya akan membahas subproblem 2 menghitung waktu. Jadi kalau sebelumnya itu adalah kita mencari jarak horizontal terjauh dari capaian burung tersebut saat dilepaskan dari ketapel, maka pada subproblem kedua kita menghitung waktu tempuhnya. Ya. Jadi ini ada di bab 2 strategi algoritmik dan pemrograman halaman 55 dari buku informatika kelas 11 SMA kurikulum Merdeka. Baik, saya akan langsung membacakan deskripsi. Pada subproblem ini kita akan diminta untuk menghitung waktu yang diperlukan oleh Boro, ya, si burung yang dijelaskan pada bagian awal, untuk mencapai jarak horizontal terjauh apabila Boro ikut berdiri di atas semangka yang diluncurkan oleh pemilik lahan. Format masukan baris pertama adalah sebuah bilangan bulat S yang menggambarkan sudut peluncuran, jadi tetap sama menggunakan notasi S. Kemudian nilai S ini akan bernilai 0 sampai 90. Baris kedua adalah V. V itu adalah kecepatan. Kecepatan kita sudah membahas kecepatan awal atau di dalam fisika itu adalah V0 saat meluncur dengan menggunakan ketapel. Asumsikan bahwa nilai gravitasi adalah 0. Jadi G sama dengan nilai gravitasi adalah 10. Jadi G sama dengan 10. Nah, format keluaran yang diinginkan adalah keluaran berupa bilangan yang menunjukkan waktu yang ditempuh oleh Boro untuk mencapai jarak terjauh dengan format 3 angka di belakang koma. Berarti pada bahasan sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana penggunaan fungsi round. Ya, jadi jika masih ingat, ya ada round, kemudian bilangan, ada koma. Pada subproblem 1 kita menggunakan satu angka di belakang koma. Nah, sekarang yang diminta adalah format 3 angka di belakang koma, seperti contoh keluaran yang ada di sini, di mana diketahui sudut 37, kemudian kecepatan awal atau V0 sama dengan 100, dan contoh keluarannya akan diperoleh nilai 12,036. Sekarang sama seperti sebelumnya, kita akan mencoba menyelesaikan problem ini dengan menggunakan bahasa Python. Nah, di sini saya sudah buka, ini untuk yang coding kita yang pertama sebelumnya. Jadi bagaimana mencari jarak horizontal terjauh. Dan ini adalah untuk mencari waktu tempuh. Pada hakikatnya, rumus yang digunakan tidak jauh berbeda, tetap sama seperti yang pertama, di mana kita mengimport math, kemudian mendefinisikan dulu fungsi yang akan kita buat. Sama, itu adalah kalau sebelumnya fungsi yang kita buat adalah hitung jarak horizontal, maka kali ini kita hitung waktu tempuh disesuaikan dengan permintaan soal. Nah, fungsi hitung waktu tempuh kemudian berdasarkan sudut dan kecepatan awal. Di mana sudut radian, ya, kita tahu kenapa kita menggunakan sudut radian, kita tidak menggunakan derajat, ya, karena di dalam Python derajat itu akan dirubah menjadi radian. Menggunakan sama, ya, fungsinya math.radians dalam kurung
sudut, jadi nanti nilainya akan dikonversi menjadi nilai radians, ya, nilai yang diinput oleh user tadi. Nah, yang baru adalah di sini adalah waktu tempuh sama dengan 2 kali kecepatan awal dikali dengan sinus dari sudut radian yang terbentuk dibagi dengan gravitasi 10. Berbeda dengan yang pertama, saya buka yang pertama, di mana kita menggunakan fungsi jarak horizontal dengan rumus kecepatan awal ya dikuadratkan 2 ya, dikuadratkan artinya dipangkat 2 kecepatan awal dikali dengan sin 2 kali sudut radian dibagi dengan gravitasi. Nah, untuk kasus yang kedua, kita 2 kali kecepatan awal dikali sinus dari sudut radian dibagi 10. Ini bedanya. Untuk selebihnya sama, ya, kita membuat sebuah pernyataan untuk menginputkan nilai operator, seperti masukkan sudut peluncuran dan juga masukkan nilai kecepatan awal. Mungkin ada juga yang perlu saya sampaikan terkait dengan rumus waktu tempuh ini, di mana pada bagian ini ya saya akan membahas yang ini, waktu tempuh sama 2 kali kecepatan awal dikali sinus dari sudut radian dibagi gravitasi. Di sini bagian ini kita akan menghitung kecepatan kecepatan vertikal awal proyektil atau si boro ya pada saat peluncuran. Kita mengalihkan kecepatan awal boro dengan sinus dari sudut peluncuran, di mana rumus sinus adalah sin theta, untuk mendapatkan komponen vertikal dari kecepatan awalnya. Nah, dengan menggunakan 2 kali lipat dari kecepatan awal, dan kemudian kita kalikan dengan sinus dari sudut peluncuran boro, itu akan membantu menghitung kecepatan vertikal, ya, karena boro akan naik ke atas pada awal pergerakan, ya. Jadi boro akan mulai naik ke atas pada awal pergerakan. Sementara nilai dibagi 10, ya, ini adalah pembagian dengan nilai konstanta sebagai perwakilan representasi dari kecepatan gravitasi, ya. Pembagian ini dilakukan untuk mendapatkan waktu yang dibutuhkan oleh boro si burung tadi untuk mencapai titik tertingginya. Ya, jadi kan boro akan balik lagi ke sarangnya, kan begitu. Nah, di mana kecepatan vertikal awal atau V0 ya, kecepatan V0-nya menjadi 0 karena efek gravitasi. Ini kemudian mengasumsikan tidak ada hambatan udara dan tidak ada gaya eksternal lain yang mempengaruhi pergerakan dari boro. Ya, mungkin itu logika yang saya tangkap dari kasus ini. Jadi secara keseluruhan rumus ini nantinya akan menghitung waktu yang diperlukan oleh boro untuk mencapai titik tertinggi dari lintasannya dengan mempertimbangkan V0 sebagai kecepatan awal dan juga kemudian ada S sebagai sudut peluncuran menggunakan fungsi sinus pada matematika untuk perhitungan komponen dari peluncuran kecepatan awal boro. Makanya kita tetap menggunakan fungsi tetap mengimport dari library atau modul math pada awal coding Python kita. Ini ya, mudah-mudahan paparan saya bisa dipahami dengan baik. Di sini sama menghitung waktu tempuh, maka waktu tempuh ya berdasarkan nilai sudut yang akan diinput user dan juga kecepatan awal yang diinput oleh user. Baru kemudian kita tampilkan di layar print waktu yang diperlukan oleh boro. Kita akan coba jalankan ya. Sebelum kita akan lihat di sini contoh. Sebentar, kita akan lihat di sini. Untuk problem 2. Nah, diketahui nilai sudut 37 derajat dan kecepatan awalnya 100. Kita akan coba jalankan dulu program kita. Seperti biasa, kita ada build, execute. Ya. Masukkan sudut peluncuran. Tadi sudut peluncurannya adalah 37. Masukkan nilai kecepatan awal 100. Harusnya dari
perhitungan ini akan didapat nilai 12,036. Kita cek. Ternyata coding yang kita buat di Python sesuai dengan permintaan dari soal pada buku. Muncul 12,036, 3 digit di belakang koma, kemudian dengan nilai awal sekian, kecepatan awal sekian, dan juga sudut peluncurannya juga sekian, sama seperti ini. Ya. Jadi di sini yang kita lakukan hanyalah menambahkan ini untuk format waktu. Ya, format waktunya .3f. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada walkthrough dari penyelesaian problem simulasi burung poin kedua dari kasus informatika kelas 11 ini ya, untuk mencari penghitungan waktu tempuh boro bisa diikuti dan dipahami secara baik. Saya Armansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.